Salam jumpa kembali, saudara-saudariku. Salam sehat, semoga Anda tetap berbahagia. Kita bertemu lagi dalam program KTGC Online dari Paroki Blinyu untuk mendalami pesan Injil harian. Saudara-saudariku, beberapa saat yang lalu kita mendengar ada satu ungkapan yang cukup ngetren di kalangan masyarakat, yaitu istilah kampret. Kita jadi ingat dengan peristiwa pesta demokrasi untuk pemilihan presiden kali lalu ya. Dalam lingkungan masyarakat Jawa, kampret itu sebenarnya nama binatang, yaitu kelelawar kecil. Tetapi dalam lingkungan masyarakat Jawa, istilah kampret itu juga dipakai sebagai makian halus. Kata makian halus untuk teman yang sudah membuat jengkel tapi nggak sampai bikin baper sih. Ya. Pertanyaannya, ya sebenarnya apa maksud dibalik ini semua? Ya, begitulah kalau di antara orang-orang yang serba nanggung dalam pengetahuan ya, tetapi dia merasa menjadi ahlinya ahli, istilahnya itu. Seperti kata Pak Ndul ya. Nah, saudara-saudariku, rupa-rupanya bukan hanya dalam urusan manusiawi, sering orang memakai gaya berpikir si kampret itu terbalik-balik. Dalam memahami makna dan fungsi agama juga tidak sedikit orang yang memakainya. Nah, alasannya ya karena ada kepentingan pribadi. Jadi benar-benar deh kalau sudah menyangkut soal kepentingan pribadi kita itu susah untuk ngomongnya ya. Ya, tapi tahukah Anda, gara-gara Yesus, sekali lagi gara-gara Yesus, kita orang-orang Kristen sekarang jadi mikir-mikir kalau kita itu mau ikut-ikutan dengan gaya berpikirnya si kampret tadi itu. Karena berulang kali Tuhan Yesus dalam Injil mengecam dan bahkan setengah mengutuk para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hidupnya munafik. Tetapi selalu merasa paling tahu jalan ke surga. Akibatnya banyak menjerumuskan orang kepada kesesatan. Nah, saudara-saudariku, dalam teks Injil kita kali ini, Lukas 11, ayat 27-28, kita bisa baca tentang pujian para wanita kepada Maria, Ibu Yesus, yang bagi menurut mereka sudah berjasa mengandung, melahirkan, dan menyusui Yesus. Mereka memuji begitu karena rasa kagum mereka atas berbagai mukjizat yang dilakukan Yesus, terutama kuasa Yesus mengusir setan atau roh jahat. Sekilas, pujian itu biasa-biasa saja ya. Tapi ya ini mirip dengan ibu-ibu yang suka ngerumpi, pamer kesuksesan anak-anak dan suaminya, padahal tujuannya untuk mencibir kekurangan orang lain. Sebaliknya bagi Yesus, pujian seperti itu dipahami mengandung pengaruh yang bisa menjerumuskan cara berpikir dan pemahaman. Tentu bukan bagi Yesus, tapi bisa jadi bagi Maria ataupun murid-murid yang lain. Bagaimanapun, semua orang harus tahu bukan karena jasa Maria, maka Yesus menjadi Mesias. Melainkan, peran Maria adalah pelayan bagi Yesus, Sang Mesias, dan sekedar melaksanakan kehendak Allah. Tapi luar biasanya, saudara-saudariku, ternyata Maria itu tidak seperti orang kebanyakan yang suka ember ya, artinya ngobrol, mengekspos segala sesuatu tentang dirinya. Gitu kan? Tapi Maria justru dia tidak pernah berpikir bahwa dirinya itu sudah berjasa. Atau juga dia tidak pernah mempunyai keinginan untuk diistimewakan atau mempunyai hak khusus dari Yesus. Karena dia telah mau menjadi Ibu Yesus secara manusiawi. Setidaknya ada 2 kali disebutkan dalam Injil Lukas, yaitu di pasal 2 ayat 19 dan ayat 51. Bahwa Maria menyimpan segala sesuatu dalam hati. Artinya, Maria sudah lebih dahulu melaksanakan nasihat Yesus hari ini yang mengatakan, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Itu kan luar biasa Bunda Maria. Kalau demikian, saudara-saudariku, sikap ini mirip betul dengan nasihat Rasul Paulus dalam Galatia 3 ayat 26. Sebab kalian adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Lagi-lagi,
gara-gara Yesus kita menjadi seperti ini sekarang. Yaitu menjadi orang yang lebih tahu tentang hal yang benar secara lebih baik, juga hal-hal yang suci, hal-hal yang mulia, termasuk hal-hal yang berkenan di hati Allah. Kita tidak seperti orang-orang yang hobinya berpikir seperti ala kampret. Nah, kalau demikian, bagi kita tentu seharusnya berlaku prinsip ini. Segala sesuatu yang baik, entah yang kita terima atau yang bisa kita lakukan, itu tidak lain dan tidak bukan semata-mata karena Yesus dan demi Yesus. Saudara-saudari, semoga kehidupan Anda bersama dengan keluarga selalu dalam naungan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.